Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading dan timeless reading ya. Ini bersifat abadi ya. Kapan aja kamu nonton video ini, afirmasikan ya, karena inilah yang akan terjadi ya. Temanya yaitu tanda-tanda kamu akan kaya sebentar lagi ya. Tanda-tandanya itu seperti apa kalau kamu akan kaya? Ya, kaya berarti kamu sukses ya. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini, yaitu PRWA itu ya, 0852, ada di sudut layar itu ya, 085243062660. Untuk kalian ingin pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, pembersihan energi negatif atau pembersihan energi magic, silakan ya. Untuk masalah privasi, privasi apapun aman di sini ya. Ini adalah pembacaan umum, jadi banyak orang yang saya tarik energinya di sini. Tolong bijaksana dalam menyikapi dan serahkan semuanya kepada ilahi ya, yang baik-baik. Insya Allah menjadi doa, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, kirim aja tuh foto, nama, zodiak, usia, agama, dan pertanyaannya ya. Ada pilihan-pilihan harga ya, per paket ya, sesuai permintaannya. Silahkan kita sesuaikan dengan budget kalian juga. Oke, kita ambil 3 kartu dari tarot ya. Tanda-tanda kamu akan kaya itu seperti apa tanda-tandanya ya. Saya cari petunjuknya di sini, siapa tahu bisa memotivasi kalian juga untuk menemukan kekayaan ya. Mungkin ini adalah jalan kalian untuk menemukan kekayaan. Kita tarik 3 kartu dari Romance Angels. Kembali kartunya. Oke. Di sini dari tarot ada Page of Wands, Seven of Wands, Two of Wands. Dari Romance Angels, Forgiving and Learning, ada Chemistry, ada True Love. Oke, kalau kita tarik dari kartu tarot ini ya, tanda-tanda kamu akan kaya itu ketika kamu tuh sudah lengkap planningnya sekaligus effortnya gitu. Semuanya sudah kamu keluarkan, semuanya sudah kamu kerjakan ya. Segala usaha, segalanya sudah kamu kerjakan gitu ya, sudah kamu lakukan. Apapun itu untuk menemukan kekayaan sudah kamu lakukan semuanya ya, semua syaratnya. Ketika kamu sudah menuruti semua perintah alam semesta, kamu sudah tunduk, kamu udah legowo, kamu udah yakin gitu ya. Kamu udah yakin bahwa saya pasti akan sukses, saya pasti akan kaya, saya pasti akan menemukan menuai hasil daripada kerja keras saya selama ini. Jadi kamu sudah mempelajari caranya supaya bisa sukses, dan bukan hanya mempelajari dan berpikir saja, tapi kamu sudah melakukan banyak hal sampai ke titik terakhir gitu.
kamu tidak pernah tinggal diam sambil menunggu, kamu tetap bekerja keras, ya. Kamu pantang menyerah, kamu tidak mudah putus asa, kamu tidak mudah kecewa, ya. Kamu tidak pernah merasa capek dalam mengerjakan apapun, kamu tidak pernah merasa takut, khawatir dengan apa yang akan terjadi, ya. Kamu terus berkembang, kamu terus bekerja keras, ya. Kamu tunduk terhadap apapun arahan-arahan semesta, ya. Di sini saya lihat kamu tuh sudah menggunakan intuisi yang tajam, mengikuti insting kamu. Ketika ada bisikan langsung kamu kerjakan, langsung kamu ikuti, ya. Apapun dalam berbagai hal. Dalam bekerja, kamu mengikuti semua peraturan. Dalam berbisnis, kamu menyusun semua strategi, berbagai strategi, ya. Dan dari segi spiritual pun kamu sudah berusaha untuk, ya, full gitu, ya, ibadah, ya, sekecil apapun ibadah yang bernilai ibadah, kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang bernilai ibadah sekecil apapun, ya. Kamu tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hal ibadah itu, ya. Menyempurnakan ibadah kamu, ya. Berusaha keras untuk mendekatkan diri. Dan sini kamu itu sudah punya rencana-rencana yang dan strategi, ya. Kamu juga punya tekad yang bulat. Jadi fokusmu sudah mentok, ke saya harus sukses, saya harus berhasil. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, ya, kamu berani mengambil keputusan. Dan kamu selalu punya persediaan. Jika satu tidak bisa, satu pasti bisa. Tak ada kayu akar pun jadi, gitu. Kamu selalu punya cadangan, gitu. Jika dalam bisnis, ya, walaupun kamu punya pekerjaan yang di sebuah perusahaan atau kamu sebagai seorang karyawan, ya, apapun posisimu, kamu tuh tidak mengharapkan dari penghasilan dari situ saja, tapi kamu selalu buat mencari penghasilan dari sisi lain lagi, gitu, seperti bisnis pribadi, ya. Dan kamu selalu punya planning baru lagi ketika bisnis yang satu ini tidak bisa menghasilkan, terlalu tidak lancar, gitu, ya. Kamu sudah punya rencana lagi untuk mencari tahu bisnis yang lebih laku di pasaran, ya, lebih ada potensi pasarnya, ya. Kamu langsung golkan, gitu, ya. Jadi ibarat tak ada kayu akar pun jadi, ya. Kamu tidak pernah berhenti untuk mengambil langkah, gitu, ya. Selalu ada jalan keluar buat kamu. Jadi kamu tuh bisa menghasilkan dari dua arah, menghasilkan uang dari dua arah, gitu. Bahkan kamu berjaga-jaga, gitu, untuk ketika satunya mulai down, kamu sudah punya strategi untuk memajukan dengan cara yang lain lagi, gitu, melancarkan dengan strategi yang lain lagi, gitu. Kamu selalu berstrategi, ya. Dan tanda-tanda kamu kan kayak itu, ya. Selain kamu yakin, selain kamu percaya diri, selain kamu berusaha, bekerja keras dan pantang menyerah,
Dan selain kamu sudah punya tekad yang bulat untuk tetap harus sukses ya, kamu tuh tidak mengumbar rencana kamu ya, kamu tidak pernah lagi mengumbar rencana kamu, bahkan bisnis kamu tersembunyi itu, tak perlu mengatasnamakan nama kamu ya. Mungkin kamu akan menjalankan secara online itu tanpa menunjukkan diri kamu gitu ya. Gitu, jadi kamu bermitra, bekerja sama, atau menjalankan bisnis itu tanpa ya kamu hanya mengendalikan aja gitu ya, dari jauh, dan tinggal kamu pantau dan kamu arahkan ya, rekanan bisnis kamu ya. Kamu berikan arahan kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kamu ya, mungkin melalui online ya. Jadi tanpa harus kamu sibuk secara langsung dengan mereka, kecuali kamu mensurvei situasi dan kondisi atau perkembangannya gitu ya. Jadi saya lihat di sini ada bisnis rahasia yang kamu jalankan ya, tanpa harus menunjukkan diri kamu ya. Mungkin kamu dari tangan ke tangan gitu ya, dari tangan kamu ke tangan orang lain ya. Jadi kamu tuh seperti agen gitu ya di sini. Dan segala rencana itu sudah tersusun dengan baik, tinggal kamu lemparin aja tuh ya di sini. Ini tuh kayaknya kamu sudah belajar dari pengalaman, udah berkali-kali gagal, kamu udah punya kamu sudah punya prediksi yang akurat banget, dan kamu yakin banget bakalan tembus nih ya. Makanya kamu tidak pernah mau mengumbar lagi tentang rencana-rencana bisnis kamu. Dulunya mungkin kamu sering punya rencana dan kamu ungkapin itu ke orang-orang terdekat kamu, akhirnya kamu belum merealisasikannya, orang lain yang udah nangkep, orang lain yang udah lakukan. Jadi di sini kamu punya rencana, banyak rencana yang pastinya akan kamu realisasikan sendiri tanpa harus ada yang tahu gitu. Jadi kamu membuka bisnis itu ya tiba-tiba ya, dan sudah tepat, kamu sudah survei, kamu sudah yakin, sudah ngecek dulu, cross check dulu potensi pasarnya benar-benar akan laku di pasaran, akan ramai penghasilannya. Nah, baru kamu golkan sini ya. Kemudian di forgiving and learning. Oke, di sini forgiving and learning. As you realize and heal the past, you experience more love in your present moment. Kalau kita tarik dalam tanda-tanda kamu akan kaya ya, yaitu ketika kamu salah, kamu selalu dimaafkan gitu. Dan kamu tidak segan-segan untuk minta maaf, kamu tidak malu lagi untuk minta maaf. Kamu sudah menjadi pribadi yang legowo, bijaksana ya, dan tunduk ya, tunduk terhadap alam semesta, tunduk terhadap apapun aturan ilahi gitu ya. Chemistry, ketika kamu akan kaya, kamu akan menemukan tanda-tanda kamu diterima dimanapun, kamu disambut dimanapun ya. Ada chemistry sini ya, there's a strong magnetic attraction here. Dengan siapapun kamu berinteraksi
mereka pasti senang ya, sampai pada akhir pembicaraan mereka tetap senang dengan kamu ya. Mereka selalu tersenyum dimanapun orang selalu menyapa kamu ya. Kamu selalu disambut kayak kamu nggak sulit gitu melakukan sesuatu ya, dalam hal kerjasama itu ya. Mungkin kemarin kamu mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi kali ini tuh kamu selain disambut oleh mitra kerja kamu ya, mereka juga melakukan yang terbaik untuk kamu, berusaha untuk melakukan dan memberikan yang terbaik untuk kamu. Karena apa? Karena kamu juga menghargai kerja keras mereka, menghargai usaha mereka, karena kamu pun memberikan yang terbaik. Jadi di sini aura kamu tuh memikat banget ya, bercahaya ya, kayak perangai kamu, aura kamu, gaya bahasa kamu, nada bahasa kamu, tutur kata kamu itu menarik mereka untuk percaya ya, dan optimis, semangat untuk berjuang bersama kamu. Jadi apapun yang kamu kerjakan itu tuh kamu diterima, selalu diterima. Ide-ide brilian kamu tuh selalu diterima, kamu dibutuhkan oleh banyak orang ya. Apapun yang kamu tawarkan selalu aja diterima gitu. Dalam bekerja sama pun baik mitra atau bawahan kamu atau atasan kamu, mereka semuanya menyambut baik tentang ide atau tawaran-tawaran kamu. Itulah tanda-tanda kamu akan kaya. Dan ketika kamu juga pun sudah ringan melakukan atau memberikan yang terbaik ya, dengan tulus hati kepada orang-orang terdekat kamu, atau udah mampu berbagi dengan adil, mensejahterakan. Kalau kamu sebagai pemimpin, kamu tuh tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kamu juga mementingkan kesejahteraan bawahan kamu, atau memberikan bonus-bonus atau penghargaan terhadap mitra-mitra mitra kerja kamu ya, rekanan bisnis ya gitu. Di sini the true love ya, this is the romance of a lifetime. Tanda-tanda kamu akan kaya di sini kalau kita tarik dari true love ya. Ketika kamu menemukan seseorang ya, teman, misalnya teman ya, ketika kamu bekerja dengan dia ya, energinya tuh membawa dampak positif dan sangat mensupport kamu dalam pekerjaan tersebut gitu. Jadi secara energi pun ya kamu ngerasa cocok sisi gitu, cocok sisi rezeki gitu ya. Sejak dia ini masuk bekerja dengan saya tuh teman bawahan atau pasangan ya, ketika dia di lingkungan saya itu dalam bekerja ya, kok rezeki saya kayak lancar aja gitu, pekerjaan saya kayak agak terasa ringan gitu ya. Terus kalau ini pasangan kamu ya, saya lihat ketika kamu sudah menemukan cinta sejati ya, disitulah tanda-tanda kamu akan kaya. Dan kalau kamu ngerasa pasangan kamu ini ketika kamu merencanakan sebuah bisnis dia selalu mendukung, dia mensupport, bahkan dia membantu, dan hasil daripada usaha kalian berdua ini ternyata lancar ya. Nah itu tuh tanda-tanda kamu akan kaya. Bisnis atau usaha sekecil apapun ya, kalau kalian melihatnya
penghasilannya lancar, nah itulah berarti tanda-tanda kamu akan kaya gitu. Apalagi kalau kamu didukung, dibantu oleh pasangan kamu gitu ya. Mari kita cari untuk beberapa kata. Di sini ada ajaib saya ya. Di sini ada banyak kata, sekitar 100 lebih ya. Kita cari tanda kamu akan kaya. Oke, di sini ada obsesif, cahaya, dan spiritual ya. Kalau kita lihat dari obsesif ya, dari obsesif, kamu tuh kayak melihat orang sukses, kamu selalu terobsesi ke situ. Saya kayak kamu selalu bersemangat gitu, memicu semangat kamu, dan kamu mengikuti semua, kamu pelajari dan mengikuti secara detail sikap-sikap orang kaya tersebut, dan kamu mengikuti gaya hidup mereka ya. Bukan berarti kamu secara full memaksakan, tetapi kamu dalam kebiasaan-kebiasaannya, seperti misalnya jam berapa mereka bangun. Orang kaya itu pastinya bangunnya pagi banget, lebih awal ya. Bagaimana mereka bisa kaya? Mereka berdisiplin, mereka konsisten, mereka bertanggung jawab ya, dan mereka pantang menyerah. Nah, itu semuanya kamu ikutin gitu. Kamu suka banget mencari tahu sikap-sikap orang kaya dan kebiasaan orang kaya ya. Apa yang membuat mereka kaya dan apa yang membuat kekayaan mereka itu bertahan sampai saat ini gitu. Kamu selain meneliti, mengamati, kamu juga terobsesi, dan kamu ambil kebiasaan mereka itu untuk kamu pakai di diri kamu, karena kamu punya tujuan supaya kamu bisa seperti mereka gitu. Selain disiplin, kamu juga konsisten, bertanggung jawab ya. Kemudian di sini ada cahaya, tanda-tanda kamu akan kaya, yaitu ketika kamu mulai, aura kamu itu mulai bercahaya ya. Nanti kalau kamu ketemu sama orang terus mereka bilang, kok wajah kamu fresh banget gitu, kok kamu penampilan kamu udah wow di sini atau apa ya, cahaya itu bisa saja dari segi aura ya, bisa saja seperti kamu sering melihat cahaya ya, dan kamu mengikuti seperti ini. Kamu melihat cahayanya orang kaya gimana, aura mereka gimana. Jadi aura setiap orang itu berasal dari perilakunya, berasal dari pembawaannya ya, dari karakternya, kebiasaan-kebiasaannya ya, secara mental, secara tingkah laku maupun secara spiritual gitu. Makanya mereka bisa si bercahaya itu ya, si berwibawa itu, karena memang mereka membentuk dirinya sesuai dengan nilai-nilai spiritual atau syarat-syarat menjadi orang yang sukses gitu ya. Jadi dimana kamu menangkap cahaya, kamu mengikuti petunjuk gitu ya. Ketika kamu selalu mengikuti petunjuk, ketika kamu langsung menangkap intuisi, langsung kamu
realisasikan ke diri kamu juga, ya. Itulah tanda-tanda kamu akan sukses atau kaya, ya. Jika kamu satu saat kamu bertemu seseorang, kamu melihatnya bercahaya dan kamu terobsesi, atau ketika kamu bertemu dengan seseorang dan beberapa orang dan mereka mengatakan kamu sekarang udah fresh, ya, wajah kamu kok bercahaya banget, ya. Kenapa? Kamu itu sudah spiritual gitu, ya. Kamu sudah spiritual tinggi di sini, makanya kamu bercahaya. Terus kalau kamu sering melihat cahaya tiba-tiba melintas, cahaya dari arah yang gak jelas tiba-tiba hilang, ya. Pokoknya sering melintas cahaya yang gak jelas dari mana, itu tuh tanda-tanda kamu akan mendapatkan kekayaan, ya. Atau kamu sering mendapatkan nasihat, pencerahan, atau kamu mencari pencerahan, ya. Itulah yang saya maksud dengan cahaya. Ketika kamu haus akan pencerahan, ya, haus akan pembaruan diri atau evolusi diri, kamu haus akan inovasi, ya. Nah, itu adalah cahaya. Itu adalah bagian dari cahaya, ya. Kemudian ini spiritual. Kamu tuh kayak seperti orang tuh kecanduan banget dan sudah menyatu banget dengan spiritual kamu. Jadi kamu kecanduan mengejar mempertajam spiritual kamu, ya. Nah, kalau orang yang sudah spiritual tinggi pasti mereka bercahaya dong, ya, pasti. Dan orang-orang yang sukses itu kalau perilakunya tidak sesuai dengan aturan-aturan agama, keimanannya, gitu ya, berarti mereka kayaknya bukan dari kerja keras sendiri, tetapi dari warisan orang tua, dan itu nggak abadi, bisa lenyap karena kecerobohan mereka sendiri. Tapi kalau kamu yang berusaha bekerja keras, kamu yang mandiri, ya, tanpa sokongan dari orang tua, ya, nah, berarti kamu punya bakat alami, ya, dan kamu senantiasa berpegang dengan spiritualitas itu. Jadi kamu dengan semakin kamu menjaga iman dan ketakwaan, ya, semakin kamu mendekat dekat dengan ilahi Rabbi, dengan Tuhanmu, ya, melakukan hal yang paling terbaik, ya, secara spiritual. Kamu patuh, kamu taat, kamu takwa, kamu menjaga semua keimanan, melakukan segalanya dengan ibadah, kamu pasrahkan semua kepada ilahi, kamu yakin hanya dialah yang menentukan. Situ tuh, ketika kamu sudah sampai di tahap seperti itu, ya, kamu sudah merasa tidak lagi terlalu duniawi, ya. Kamu kerjakan saja, bekerja keras, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali Dia sendiri yang merubahnya, ya. Jadi itu artinya Allah tidak menyukai orang yang malas, ya, dan miskin. Allah menyukai orang-orang yang mau bekerja keras untuk kaya, gitu. Jadi kalau kamu sudah melakukan segalanya, apapun usaha kerja syarat-syarat untuk menjadi sukses sudah kamu lakukan, semuanya sudah kamu pasrahkan kepada ilahi, ya.
Ketika kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Ilahi, kamu sudah lebih cinta terhadap Tuhanmu, ya, dan kamu yakin semuanya berada di tangannya dan indah pada waktunya. Kamu tidak khawatir lagi tentang hari esok. Kamu selalu mensyukuri hari ini dan berusaha melakukan yang terbaik di hari ini, dan seterusnya. Maka disitulah tanda-tanda kamu akan kaya. Oke, kita balik dulu ya. Situ ada kursi, ada berlimpah, ada khianat. Oke, di sini kursi ya. Tanda-tanda kamu akan kaya ketika kamu tuh menduduki satu posisi yang sesuai dengan bakat dan potensi diri kamu, ya. Kamu mendapatkan kursimu, ya. Kamu mendapatkan kursimu berarti mungkin kamu dipilih, atau kalau kamu kamu sebagai seorang karyawan, kamu diangkat sebagai manajer, ya. Kamu diangkat sebagai orang kepercayaan, ya. Kamu diangkat sebagai orang tangan kanan, atau ya kamu menjadi bos dalam bisnis tersebut, ya. Bisnis yang kamu geluti itu, kamu yang menjadi bosnya. Kamu yang memulainya dari nol. Satu bisnis itu kamu yang memulainya dari nol, kemudian perlahan-lahan kamu mulai memiliki karyawan, ya. Dan tanpa sadar kamu bisnis kamu itu lancar, kamu memiliki banyak pelanggan, ya. Tanpa sadar kalau kamu seorang karyawan atau pegawai, kamu sudah menduduki posisi yang sesuai dengan kualitas kamu, ya. Kamu gak nyangka kamu bakal dipilih untuk menduduki posisi tersebut, gitu, ya. Kemudian di sini berlimpah. Tanda-tanda kamu akan kaya, ya. Kalau kita lihat dari sini, ketika kamu mendapatkan rezeki yang terus menerus, gitu. Kalau dalam segi keuangan itu, ya, ada aja rezeki yang masuk terus menerus, kecil maupun besar, itu tetap ada selalu, ya. Yang kamu kerjakan selalu aja berhasil. Kamu mulai melihat titik terang, tanda-tanda, ya, tanda-tanda keberhasilan kamu. Apapun yang kamu kerjakan tuh kayak lancar aja, ya, selalu berhasil, ya, dan hasilnya pun memuaskan, gitu. Dari segi keuangan juga pun, rezeki pun lancar aja, gitu, ya, ngalir aja gitu terus. Nah, itu tuh perputaran roda mulai menaikkan kamu ke atas, gitu. Kayak wheel of fortune kamu dapatin ini. Kamu mulai melihat hasil dari kerja keras kamu selama ini, satu persatu mulai berkelimpahan, mulai berhasil. Ada dukungan dari rekan bisnis, rekan tim kerja kamu, atau atasan, bawahan, ya. Kenapa? Kamu sudah diberi keberlimpahan oleh semesta. Kamu sehat, kamu kuat, kamu bersemangat di sini. Nah, itu juga termasuk dengan kelimpahan, ya. Bukan dalam segi keuangan saja, tetapi dukungan, kerjasama, kelancaran, kesehatan, tuh kamu diberikan semuanya. Kalau kita tarik, tanda-tanda kamu akan kaya. Kalau kita tarik dari khianat, kata khianat di sini, mungkin dulunya kamu pernah dikhianati oleh seseorang dalam pekerjaan kamu itu, ya, seseorang yang tidak bertanggung jawab,
atau kamu pernah dimanipulasi oleh pasangan kamu, ya, dan kamu tuh kayak punya janji terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu tidak akan pernah mudah lagi percaya kepada siapapun. Kamu tidak mau lagi dibodohi, kamu tidak mau lagi dimanfaatkan, gitu. Kamu udah lebih menjaga diri kamu dari para pengkhianat. Jadi sebelum kamu mempercayai seseorang tuh kamu teliti dulu, cermati dulu, menilai dulu, baru kamu boleh dealing dengan mereka, menerima mereka atau berhubungan dengan mereka, menjalin hubungan apapun gitu ya, menjalin hubungan percintaan atau bisnis gitu. Itu kamu teliti banget di sini. Dan tadinya mungkin kamu pernah mendendam, itu kamu udah melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan dan merelakan semuanya. Tapi dengan catatan bahwa kamu gak mau hal-hal seperti itu masuk ke dalam kehidupan kamu lagi. Jadi kamu sudah menyediakan tameng atau proteksi diri, dan kamu berjanji pada diri kamu, berkat dari pengalaman itu kamu belajar dari situ, dan kamu menetapkan di diri kamu bahwa saya tidak boleh berkhianat terhadap apapun, terhadap siapapun. Saya harus tetap jujur, karena di sini kamu sudah spiritual. Jadi kamu jujurnya bukan kepada manusia lagi, tapi kepada ilahi. Kalau kita sudah jujur dengan ilahi, kita berarti kita jujur terhadap diri kita sendiri, dan kita jujur kepada semua orang gitu. Ya, kalau orang yang sudah sadar, ya, udah sadar diri, dan orang yang sudah dekatkan diri kepada ilahi itu, mereka udah nggak lagi mau berbohong itu, dan mereka menghindari, mereka bisa mengetahui orang mana yang bohong, mana yang khianat, mana yang palsu. Ya, karena mereka punya insting yang udah tajam banget berkat dari spiritual tingginya itu, fokus spiritualnya, sehingga mereka diberkahi dengan petunjuk-petunjuk, ya, arahan-arahan dan intuisi-intuisi, sehingga mereka tuh peka banget terhadap hal-hal negatif yang akan terjadi. Mereka sangat berhati-hati. Jika kamu sudah masuk di fase seperti ini, berarti kamu sudah akan menemukan kekayaan kamu. Mari kita cari tahu. Mari kita cari tahu inisial, nama, mungkin nama kamu, nama orang lain, nama pasangan kamu yang bakal menjadi tanda-tanda kamu akan kaya, ya. Apakah ini nama kamu, inisialnya nama kamu akan kaya, yang menjadi tanda-tanda akan kaya di sini, ya, menjadi bagian yang akan kaya, atau orang yang kamu dealing, atau bisa saja inisial tempat yang membuat kamu akan cocok, berhasil di sana, di tempat itu, ya. Oke, kita sorong dulu ini ke sana. Ada huruf K, ada P. Apakah ada inisial kamu di sini? Ada S, ada D, ada M, ada G, ada Q, ada I, ada U, ada N, Z, ya, Z, E, N. Oh, Z, ya. Bentar. Oh ya, ini Z, ya. Z, ada L, ada O, ada J, ada E, ada Y, ada C, ada R. Lalu angka keberuntungan, angka spesial atau angka tanggal lahir, ya, yang menjadi tanda-tanda atau angka usia, ya.
di usia berapa kamu akan kaya, atau di tanggal berapa, atau angka keberuntungannya yang membawa kamu ke kekayaan kamu itu. Kita lihat dulu ya, ini banyak ini soalnya. Jadi kita harus geser-geserin dulu gitu supaya dapat tempat. Ini ada 18, ada 7, ada 50. Ini di usia 50 atau jalan ke 50 ya. Ada 8, angka spesial. Ada 29, ada 40, apa di usia 40 mungkin ya, atau angka tanggal lahir. Apakah kamu lahir tanggal 8, tanggal 7, 18? Oh ini apa nih? Oh, bukan. Oh iya, ini inisial ya. Apakah usia kamu sudah 40 atau mau masuk 40? Apakah kamu lahir tanggal 29 atau 12, 19 ya? 24, 15, 45, 6, 9, 3, 12, 13 dan 17. Oke. Semoga apa yang saya ini ada lagi, sorry lupa, zodiak ya, zodiak. Mungkin ini zodiak pasangan kamu yang cocok sisi sama kamu, atau zodiaknya orang yang bekerja sama dengan kamu ya. Kita lihat, atau zodiak ini orang yang akan terhubung dengan kamu secara intens ya. Kalau zodiak yang saya tarik di sini, mereka terhubung dengan kalian secara instan, tiba-tiba mereka nongol terus di hidup kalian. Nah, itu adalah tanda-tanda kalian akan sukses. Di sini ada zodiak Cancer, Virgo, Pisces, Taurus. Jadi kalau zodiak ini tuh menyambut kalian, baik banget sama kalian tiba-tiba, atau tiba-tiba terhubung aja tuh dengan kalian secara intens ya, berarti kalian sudah mulai ada tanda-tanda akan menemukan kekayaanmu ya. Pisces, Taurus, Scorpio, Capricorn, Gemini, Aries, Sagittarius. Oke. Semoga apa yang saya bacakan di sini bisa menggambarkan, semoga terijabah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan yang baik-baiknya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian sesama Sagittarius ya. Semoga kalian suka. Kalau suka di like. Jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sagittarius.